Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Minggu Mulandari dari kelas International Relation. Hari ini saya mau menjelaskan tentang kerjasama negara Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Yang pertama, apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini dibentuk oleh 5 negara yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Secara resmi, ASEAN ini didirikan dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Sesuai namanya, deklarasi tersebut dihelat di Bangkok, Thailand. Saat itu masing-masing negara diwakili oleh para menteri-menteri luar negerinya. Deklarasi Bangkok menjadi bukti komitmen yang kuat dari 5 negara pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, sejahtera, dan stabil. Sekarang, dengan makin berkembangnya organisasi ASEAN, 5 negara Asia Tenggara lainnya pun menyusul bergabung secara bertahap. Nah, apa sih tujuan dan asas ASEAN? Yang pertama itu menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum. Yang ketiga, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan dan profesional. Dan yang keempat, bekerja sama dalam ilmu pengetahuan di bidang teknik, pertanian, serta industri, perluasan perdagangan komodit, perbaikan sarana, pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyatnya. Nah, apa sih hubungan kerjasama di Indonesia dengan negara-negara lainnya? Yang pertama ada Indonesia dan Thailand. Hubungan antara Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, terutama saat kejayaan Sriwijaya yang pusat pemerintahannya berada di Sumatera Selatan. Salah satu bukti hubungan tersebut adalah ditemukannya candi-candi Buddha Sriwijaya dan Chaya, yaitu sebuah kota di provinsi Suratani sebelah selatan Thailand. Dan lebih khusus lagi, kedua negara sudah melakukan hubungan dengan kunjungan Raja Thailand, Chulalongkorn, Rama kelima, ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa sejak zaman penjajahan Belanda. Yang kedua ada Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura sepakat membentuk 6 kelompok kerja guna meningkatkan kerjasama ekonomi di antara kedua negara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Leaders Retreat selama 3 jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Botanic Garden, Singapura pada hari Senin. Yang ketiga ada Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam hal kekonsuleran, termasuk dalam menangani tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Selain itu, di bidang sosial dan budaya, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama dalam menyediakan akses pendidikan kepada keturunan WNI di Sabah. Yang keempat ada Indonesia dan Brunei. Kerjasama antara kedua negara sudah dilakukan dalam bidang ekonomi, tenaga kerja, pertahanan, dan pendidikan, dan masih melakukan pertemuan untuk saling bekerja sama dalam bidang kesehatan dan perdagangan. Yang kelima ada Indonesia dan Filipina. Pemerintahan Indonesia dan Filipina telah melakukan kerjasama untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kerjasama itu termasuk mencegah jaringan kelompok militan seperti negara Islam Irak dan Sullah atau bisa disebut ISIS yang mungkin datang ke masing-masing negara. Yang keenam ada Indonesia dan Vietnam. Sebagai dua negara yang aktif dalam ASEAN, Vietnam dan Indonesia melihat kerjasama keamanan dan pertahanan bilateral merupakan salah satu di antara persyarat-prasyarat bagi hubungan-hubungan multilateral, turut membangun satu komunitas ASEAN yang stabil dan berkembang secara berkesinambungan. Nah, apa sih peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN? Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN dapat dilihat dalam berbagai bidang antara lain bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peran Indonesia di kawasan Tenggara juga tidak terlepas dari politik negeri bebas aktif. Keuntungan Indonesia dalam bergabung dalam ASEAN. Sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang bersifat non-militer dan non-politik, ASEAN telah mampu menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan sehingga membantu Indonesia untuk melanjutkan program-program pembangunan di segala bidang dan mendorong Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Intinya, hubungan Indonesia dengan ASEAN saling menguntungkan. ASEAN memberikan manfaat bagi negara-negara anggotanya, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang jasa, yang kedua memperluas pasar hasil produksi barang jasa, yang ketiga memperluas lapangan kerja,
Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang di wilayah Asia Tenggara. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.